Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن
اتقى ولا تظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, sebagaimana qori kita tadi membacakan, yaitu saudara kita Muhammad Hafiz membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 76 hingga 77 yang mengisyaratkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan kepada orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang menjalani jalan yang telah Allah tuntunkan. Namun orang-orang yang justru berpaling dari kebenaran adalah mereka yang tersesat dalam jalan syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya hari ini Muhammad Ihza kembali menyapa Anda dalam acara Hari yang Berkah Sejukan Hati. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali rasanya saya hari ini berada di Masjid Muhammadiyah Sungai Miai Banjarmasin, dan tentunya saya sudah dibersamai oleh para narasumber atau ustadz yang hari ini akan menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Yang pertama Ustadz Arif Maulana LC, dan yang kedua Ustadz Haji Husaini Sahlan SHI MHI. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih. Hari ini kembali kita bisa bertemu dalam rangka untuk belajar sama-sama insya Allah. Baik, dan tentunya saya izin menyapa jamaah muslimah Masjid Muhammadiyah Sungai Miai yang hari ini sudah bersama-sama dengan saya dan luar biasa sekali antusiasnya. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Bunda. Masya Allah, terang-terang bubuhan pian nih. Oh, luar biasa. Sudah cahaya-cahaya wudhu Bunda ya. Insya Allah hari ini pun nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya-cahaya keilmuan, cahaya-cahaya kebaikan insya Allah diturunkan kepada kita dalam bentuk rahmat. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap mendengarkan tausiah Bunda? Masya Allah, kabarnya sehat Bunda? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah pemirsa, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan para narasumber yang sudah hadir bersama kita dengan tema yang menarik, yaitu mewaspadai tipu daya iblis. Bagaimana makhluk yang Allah janjikan kesempurnaan. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Namun ternyata ada manusia yang juga bisa digoda oleh iblis, yang bisa digoda oleh syaitan. Bagaimana itu? Pada hari ini kita akan sama-sama belajar. Yang pertama dengan Ustadz Arif Maulana LC, kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang kami hormati, para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ibu-ibu yang kami hormati, kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan satu pertanyaan. Kapan pian terakhir menghadapi ujian? Kapan Ibu? Kapan pian terakhir menghadapi ujian? Kapan? Iya. Jadi ibu-ibu sekalian, kita selama hidup di dunia tidak akan pernah berhenti dari ujian. Betul? Kenapa?
Karena memang hidup di dunia ini adalah ujian. Yang perlu kita ketahui, ibu-ibu sekalian, ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia jumlahnya banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak. Dan salah satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Jadi Allah sengaja menyediakan ujian itu untuk kita. Salah satu ujian yang Allah sediakan untuk kita umat manusia adalah Allah menciptakan musuh bagi kita. Apa tujuannya? Tujuannya ibu-ibu sekalian adalah untuk menguji kita. Allah ingin melihat apakah iman kita serius atau iman-imanan. Apakah Islam kita itu serius atau Islaman atau Islam KTP. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji kita, menguji manusia. Kira-kira siapa ibu musuh yang Allah ciptakan untuk kita? Siapa namanya? Iblis atau setan? Baik, sama saja. Pengikut iblis namanya setan. Jadi Allah menciptakan musuh untuk kita, dan musuh ini bukan kaleng-kaleng ibu. Ini musuh yang sangat berbahaya. Siapa yang menyatakan bahwa musuh ini berbahaya? Allah yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya dan pengikutnya mampu melihat kalian, tetapi kalian tidak mampu melihat mereka. Ada yang pernah melihat iblis? Gak ada Ustaz lah. Gak ada insya Allah. Baik. Tidak ada ibu lah. Alhamdulillah. Jadi iblis dan bala tentaranya mampu melihat kita, tetapi kita tidak mampu melihat iblis dan bala tentaranya. Musuh model seperti ini bahaya atau tidak ibu? Sangat bahaya. Berat atau ringan untuk mengalahkan mereka ini? Berat. Tapi mungkin enggak kita mengalahkan mereka? Jawabannya mungkin. Jawabannya apa? Mungkin. Insya Allah. Tapi tidak cukup insya Allah. Kita harus mempunyai cara, harus mempunyai strategi yang jitu untuk mengalahkan mereka. Kenapa? Karena iblis dan bala tentaranya ketika ingin menyesatkan manusia, mereka membuat tipu daya. Mereka membuat jebakan-jebakan agar kita tersesat. Bagaimana caranya untuk mengalahkan mereka? Maka yang pertama adalah waspada. Yang pertama apa? Waspada. Yang kedua, mempelajari apa saja tipu daya iblis dan bala tentaranya. Ustadz, tipu daya kok dipelajari? Tipu daya itu baik atau buruk ibu? Tipu daya? Buruk. Tidak ada tipu daya baik. Namanya jebakan itu buruk. Tidak ada jebakan itu baik. Kenapa dipelajari? Di dalam Islam kita mempelajari keburukan untuk dihindari. Dan kita mempelajari kebaikan untuk diapakan? Dipraktekkan, diamalkan. Apa saja tipu daya syaitan, tipu daya iblis dan jebakan-jebakan mereka. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, iblis akan senantiasa berusaha dengan gigih, tidak kenal menyerah, tidak kenal lelah. Untuk apa? Untuk menjerumuskan kita pada dosa besar yang paling besar. Apa itu ibu? Yang pertama adalah kekufuran dan kesyirikan. Ini prioritas iblis di dalam menggoda kita.
Bagaimana caranya manusia bisa kafir? Bagaimana caranya manusia bisa menjadi musyrik? Itu adalah tugas syaitan dan bala tentaranya. Kenapa? Karena orang, ibu sekalian, kalau sudah menjadi kafir, sudah menjadi musyrik, kemudian meninggal dunia, maka kesempatan untuk masuk surga hilang. Kesempatan untuk masuk surga apa? Hilang. Seseorang meninggal musyrik, seseorang meninggal dalam kondisi kafir, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti masuk ke mana ibu? Ke neraka. Jadi temannya siapa? Ada yang pengen jadi temannya iblis? Tidak ada. Maka jangan sampai kita terjerumus pada dosa yang pertama ini, yaitu dosa kekufuran dan juga dosa syirik. Di dalam surah Al-Bayyinah, insya Allah jenengan sudah hafal. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina. Enggak ada abada bu ya. Jangan ada abada, ya, jangan ditambah. Jadi tidak ada apa? Abada. Abada itu nanti yang terakhir. Untuk orang-orang yang beriman, khalidina fiha abadan. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlil kitab, dari kalangan orang-orang musyrikin, mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya, kekal. Jadi kalau sudah jadi kafir musyrik meninggal, tidak ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Kalau seandainya iblis melihat, wah orang ini susah kalau dijadikan kafir dan musyrik, maka setan itu gigih ibu. Dia tidak akan tinggal diam, dia akan mencari cara yang baru. Maka dia akan menjerumuskan pada jebakan yang kedua, yaitu pada perkara-perkara bid'ah. Perkara-perkara apa? Bid'ah. Nah kalau bid'ah ini memang perlu dirinci ibu. Jangan dikit-dikit kita dengar bid'ah kemudian memvonis orang ahlul bid'ah. Tidak sesimpel itu. Apa itu bid'ah yang dimaksud? Yaitu orang-orang yang benar-benar keluar dari ranah ahlus sunnah wal jamaah. Contoh, jenengan ketemu orang, Pak sudah sholat? Oh tiap hari saya sholat. Kayaknya enggak pernah lihat pian di masjid. Saya itu sholatnya yang penting eling. Nah, yang penting apa? Eling. Apa artinya eling ibu? Yang penting ingat, ini bid'ah. Ini apa? Bid'ah yang sepakat semua ulama orang ini berbahaya. Ini pemikiran yang sesat. Tapi kalau jenengan membahas kunut subuh, tidak kunut subuh, sampai kiamat gak akan selesai. Bisa difahami ibu? Sampai kiamat tidak akan selesai. Maka ini yang pertama dan yang kedua. Yang pertama dosa syirik, yang kedua dosa bid'ah. Oh ternyata setan tidak mampu menjerumuskan orang itu ke dalam dosa bid'ah. Maka setan akan menjerumuskan pada dosa besar. Contoh dosa besar apa ibu? Selain syirik, durhaka kepada orang tua, memutus ukhuwah Islamiyah, berkedok ini manhaj yang kokoh, kemudian sesama teman akhirnya tidak saling sapa. Hati-hati, ini termasuk daripada tipu daya syaitan. Gara-gara beda kajian, akhirnya tidak saling menyambung ukhuwah. Ini juga termasuk tipu daya syaitan. Kalau tidak mampu dijerumuskan pada dosa besar, maka syaitan akan berusaha menjerumuskan manusia pada dosa kecil. Contohnya apa dosa kecil ibu? Jelalatan. Nah, melihat yang haram. Cuci mata Ustadz, bukan cuci mata, ngotori mata. Jadi tidak ada istilah cuci apa? Cuci mata. Yang ada istilah ngotori mata. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Dan yang kelima, kalau tidak mampu dijerumuskan pada dosa kecil, maka dia akan dijerumuskan pada sesuatu yang menyibukkan dia, pada hal-hal yang mubah. Contoh, kalau tidur kebanyakan tidur, kalau makan kebanyakan
makan. Kalau olahraga, kebanyakan olahraga sehingga melalaikan dari kewajiban-kewajiban. Ini termasuk tipu daya setan. Dan yang terakhir, kalau ternyata setan tidak mampu menjerumuskan manusia pada dosa yang kelima, maka setan, iblis dan bala tentaranya akan menjerumuskan manusia pada kesibukan terhadap hal-hal yang utama dan meninggalkan hal-hal yang lebih utama. Contohnya, tahajud, baik atau tidak Ibu? Baik. Sholat subuh, baik atau tidak? Mana yang lebih utama? Sholat tahajud atau sholat subuh? Sholat subuh. Sekarang ada orang jenengan tanya, Pak, tadi pagi kenapa nggak kelihatan di masjid? Waduh, saya ketiduran tadi tahajud. Ketiduran tadi apa? Tahajud. Berarti kena tipu daya syaitan. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustadz Baik, Arif. sama-sama. Boleh kembali ke tempat pian. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Arif Maulana yang sudah menyampaikan tausiah yang pertama, luar biasa sekali. Ibu, menarik sekali Bu ya, ada banyak sekali pandangan-pandangan yang sudah kita dapat baru di awal nih Bu. Masya Allah, pemanasan Bu ya. Tadi Ustadz Arif menyampaikan kepada kita bahwa bagaimana syaitan atau iblis atau bala tentaranya menggoda manusia, membuat kita sibuk dengan hal-hal yang barangkali kita tidak sadari begitu ya. Yang pertama tadi tugas iblis adalah membuat kita kufur, ya kan? Kemudian syirik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari ini. Ya. Yang kedua tadi perkara-perkara bid'ah, dan ini panjang sekali barangkali penjelasannya. Kemudian yang kedua dosa besar terhadap apa? Misalnya berdurhaka atau kemudian memutus ukhuwah Islamiyah. Dan kemudian dosa-dosa kecil gitu ya, sesuatu yang menyibukkan diri kita atau barangkali menyibukkan hal-hal yang sehingga kita meninggalkan yang utama. Masya Allah. Baik Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sama-sama tausiah dari Ustadz Husaini Sahlan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sudah banyak sekali mendengarkan hal-hal yang luar biasa tadi berkenaan dengan tema kita hari ini, mewaspadai tipu daya iblis, dan kita masih bersama dengan Ustadz Arif Maulana dan Ustadz Husaini Sahlan, yang mana tadi Ustadz Arif sudah menyampaikan tausiah yang pertama kepada kita. Bunda-bunda sekalian, Masya Allah luar biasa Bunda ya, bahwa di awal tadi kita sudah banyak sekali mendengarkan pesan-pesan dari Ustadz Arif berkenaan dengan mewaspadai tipu daya iblis. Ada barangkali banyak hal, tapi satu yang barangkali ulun ingatkan kepada kita dan ulun pribadi, bahwa tadi Ustadz Arif mengatakan bahwa iblis atau syaitan dan bala tentaranya tidak pernah lelah dan tidak menyerah untuk menggoda manusia, betul Bu? Nah, ini barangkali menjadi pengingat bagi kita, kalau saja iblis, syaitan dan bala tentaranya tidak lelah-lelahnya, tidak menyerah untuk menggoda kita, apalah daya kemudian kita juga tidak lelah-lelah, tidak menyerah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik ibu-ibu sekalian, sudah siap mendengarkan tausiah yang kedua Ibu? Masya Allah. Baik, langsung saja kepada Ustadz Husaini Sahlan, disilakan. Baik, apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Menguning perkataan lah. Ulun buka dengan pantun dulu Bu ya. Izin ya. Amun pian hendak makan ketupat, nyamannya di waktu hangat. Amun pian hendak dapat rahmat, jawab salam ulun dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan akhirnya Ustadz kita, Ustadz Haji Arif Maulana LC. Juga yang sama-sama kita bangga qari kita Ustadz Muhammad Hafiz. Dan yang tidak kalah hebat host kita Ustadz Muhammad Ehza, serta ibu-ibu yang cantik-cantik semua, masih muda-muda ya. Yang paling tua cuma saya ya, yang lain muda-muda nih, menguning habis ya, cahaya ya. Baik, alhamdulillah ibu ya sehat semua. Tadi menarik sebetulnya ketika Ustadz Haji Arif Maulana menyebutkan tentang godaan-godaan iblis, godaan setan. Apa sih beda iblis sama setan itu ibu? Ada yang pernah lihat iblis enggak? Atau setan? Ada yang tahu iblis bu? Iblis tahu? Iblis itu kan nama aslinya Azazil bu ya. Azazil yang dulu diangkat oleh malaikat atas izin Allah ke langit ya. Tetapi kemudian iblis tadi dengan segala kemampuan, keahlian, ibadahnya dia hebat boy. Jadi kalau bicara ibadah, oh luar biasa. Kalah, ya. Malaikat tuh kalah, kecuali satu yang nggak bisa ngalahin, Jibril. Kalau malaikat semua kan monoton ibadahnya bu. Ya, kalau kata Allah ruku, ya ruku dia sampai kiamat. Kalau kata Allah sujud, sujud sampai kiamat. Ya, kalau kata Allah istighfar, istighfar sampai kiamat. Kalau iblis enggak, semua ibadah sama dengan kita. Nah, sampai satu saat Allah itu pernah bilang kan kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini mulai ada saingan, mulai ada semacam saingan yang nanti menjadi khalifah. Nah, ini yang kemudian muncul sifat dengki, sifat sombong. Maka banyak ya. Jadi iblis itu sebetulnya dari bangsa jin. Cuman apa sih setan ibu? Setan itu sebetulnya dari kata sifat ya. Setan itu sifat. Makanya setan itu bisa jin, bisa manusia. Kalau iblis kan jelas jin. Ya, Azazil tadi. Yang kemudian dia mendapatkan gelar Al-Haris macam-macam. Kemudian dia mendapatkan jabatan menjaga kunci perbendaharaan surga dia waktu itu. Nah, jadi setan itu sifat. Jadi apapun dia yang menghalangi dari kebaikan itu namanya setan. Maka itu setan itu bukan hanya jin, kadang juga bisa manusia. Ya, ini yang mindset manusia setan. Kalau jin kan jin setan. Tapi yang paling menakutkan itu bukan jin setan ibu, manusia setan paling takut kita. Kalau jin setan itu kecil aja, ya kan? Dan kita apa istilahnya memang disebutin tadi, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Setan itu lemah sebetulnya, setan enggak punya kekuatan. Bahkan itu diakui nanti oleh iblis. Di surah Ibrahim kalau enggak salah ayat 22, qalu syaitan, dan ketika syaitan, jadi setan di sini adalah iblis maksudnya. Dia berkata, lamma qudiyal amr, setelah diputuskan perkara, nanti ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, maka iblis nanti khutbah. Ya, kita berdoa mudah-mudahan tidak ikut dalam khutbahnya iblis bu ya. Apa kata iblis nanti? Iblis mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum, aku juga berjanji. Fa akhlaftukum, tapi aku menyalahi janji itu. Allah berjanji dengan kita, benar itu. Dan iblis juga berjanji, tapi janjinya itu disalahin. Maka apa kata iblis? Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dan tidaklah aku atas kalian min sultan, punya kekuasaan. Enggak ada. Iblis itu lemah, enggak punya kekuasaan, enggak punya kekuatan untuk menggoda kita. Hanya saja kata iblis, illa anda'autukum, aku membisikin kalian, mengajak kalian, membujuk kalian, fastajabtum li, tapi kalian umpat aku. Fala talumuni, maka jangan salahkan aku. Jadi jangan salahkan iblis bu ya.
Kita tuh sukanya ini setan pasti gara-gara setan nih. Jadi kalau ada yang mohon maaf nih berzina, ini gara-gara setan. Ada yang mencuri, ini setan. Jangan salahkan setan. Walumu anfusakum, salahkan dirimu kata iblis. Bukan aku yang salah, tapi kau yang salah. Kenapa? Setan itu lemah, ya kan? Setan dari bangsa jin itu lemah. Yang kuat itu apa? Justru yang bahaya itu manusia. Kalau jin itu kan kita baca ayatul kursi dia lari. Kalau setan manusia baca ayat kursi dia juga baca. Ya, kadang-kadang dia kita baca ayat kursi dia malah bisa lempar kursi ke kita. Ya, jadi setan yang manusia ini yang paling berat. Kalau setan, makanya dulu ada kisah-kisah ya, ada cerita. Seorang murid ingin tunjukin bahwa setan jin itu lemah. Maka dia ingin buktiin, dia pulang ke rumah, kebetulan ada tetangga di samping meninggal. Ya, suaminya meninggal, janda kan. Maka si murid tadi pulang, dia bawain ada gandum, ada gula, ada beras, ada duit. Rencana mau bantu tetangga, karena memang sunnahnya kan gitu ibu ya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, itu jangan dia yang sibuk, tapi kita tetangga yang bantu. Ini kadang-kadang heran loh ibu, ada yang meninggal, kasihan banget. Udah kematian suami, kan jadi janda nih. Kasihan nasib janda bu ya. Ya kan, jadi janda-janda ini kasih udah dia jadi janda, anaknya jadi yatim, kemudian dia harus nyiapin makanan lagi untuk warga yang datang. Belum lagi sholatnya dikasih lagi macam-macam. Padahal dia orang yang sakit. Maka dibantulah, dia mau bantu, dia bawa tadi beras, gandum, gula, duit. Sampai depan pintu bu, bini berkacak pinggang. Mana banyak? Itu tetangga dihiga kasihan, mati laki, janda, kenapa pian anak dua janda misalnya kan, nyoba bini ini ngalih benar pian, kada kawa sedikitnya, kada kawa sedikitnya pian curiga dua laki bepandaran lawan tukang jamu memamai selingkuh pian, padahal muka ke jamu bu, ya Allah, laki masuk kamar mandi, HP laki dipingkuti, dilihati isinya chatting laki, pas kebetulan ada chatting, hai say. Keluar laki bincul kepalanya, hadangi dulu boy, saya itu apa, sekalinya saipul sekalinya, kepala laki bincul, ya Allah. Coba sabar boy ya, sabar, jangan prasangka dulu dua laki, jangan ya, kesian laki boy ya, kilip-kilip mata laki pian, maka ngalih pian, apalagi bila laki itu kan peringatan, wah berat panar, bini penyarikan, laki kada peringatan, wah ini kesal bukan main tuh bininya ya. Laki mau ke pengajian di Masjid Muhammadiyah Sungai Miai subuh Selasa, Ustadz Arif Maulana yang isi. Tulak boy bersepeda, kesian. Berpayung karena hujan. Sampai di masjid tuntung Ustadz Arif ceramah bulik. Sampai di rumah payung ketinggalan. Abahnya aja namanya, kenapa namanya? Mana payung tadi? Astagfirullahaladzim, ketinggalan di Masjid Sungai Miai. Oh my, abahnya, kenapa maka ketinggalan? Lalu kenapa dengan kisah Ustadz Arif tadi apa? Makinya payung aja ketinggalan aku. Play kisah sih dan kada ingat aku. Beuntung benar bisa laki pian kada peringatan tuh beuntung. Pian abahnya lah jarang. Lah awas pian nah. Cuman dengan bini ini sayang pian. Jadi walaupun penyarikan bebinian tuh tapi penyayangan. Ya kalau bu, yalah. Makanya pian yang penyarikan takut sakannya aja boy penyarikan pian. Tanah laki kasihan, pian abahnya lah bilang masih kada peringatan pian awas pian goreng di kamar, pian di muka aja. Cuman bini ini kan asam maras tuh laki isuk nung kare payung kasihan. Tulak boy bawa payung bersepeda hujan kalau musim hujan. Sampai di masjid ingat na laki kada hendak goreng di luar rumah, bingkut payung tadi dikapit di ketiak. Supaya jangan hilang boy, ke dalam masjid masih mengapik payung supaya jangan hilang. Sampai bulik ke rumah, alhamdulillah rumahnya. Payung masih ada, payung. Ingat nah aku ingat, jadi malamnya aku goreng di kamar pulang. Iyalah banyak iya, tapi mana sapida pian. Sapida pulang dan ketinggalan, ya Allah. Makanya ibu ya, jadi kalau bicara tentang itu, nggak sama tadi pian, bekacak pinggang nang bini. Nyawan apa abahnya, mantang janda, bulika kan kada.
maras dan laki bian kilip-kilip mata laki di mamai bini, bawa ke dalam tinggal andak di dalam situ. Boleh kayak ke Tuan Guru berkisah kayak apa aja Tuan Guru tadi anu pian kisahnya tadi tuh. Ulun Guru aja sebujurannya kawah aja sudah. Segala bujuk rayu setan kawah ulun kalahkan. Itu baras segala macam gula segala macam ulun bawa sampai di muka lawang. Guru datuknya setan yang bahadang. Artinya setan itu tidak hanya bangsa jin, manusia bisa jadi setan. Nah, yang paling berat itu apa, Bu? Bukan jin. Jadi jangan takut, jangan pernah takut kita di rumah ada apa, jangan khawatir. Yang kita takutkan itu apa? Setan dalam bentuk manusia. Kalau setan dalam bentuk jin itu gampang mengatasi. Cukup baca surah An-Nas, baca ayatul kursi. Dan memang ada jin itu ya. Makanya Ibu ya kita harus apa istilahnya, istilah bahasa kita tuh, kita juga tidak bisa mengingkari adanya setan jin tadi. Ya, yang namanya jin itu ada. Tapi jin juga ada jin kafir, ada jin muslim kan gitu. Nah baik, saya ingin ngambil gini Bu. Setan itu ternyata tidak hanya menggoda dalam hal maksiat. Iya, tidak hanya menggoda dalam hal maksiat. Terkadang tadi kata Ustadz Arif Maulana, di dalam ibadah pun bisa masuk godaan setan. Paling berat justru apa? Di kala ibadah. Maka itu Nabi ingatin kepada kita, kalau Ustadz Haji Arif tadi beberapa poin, saya ingin ngambil 2 poin ini Bu. Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Atas kalian kata Nabi pegang dengan kuat apa kalimat la ilaha illallah dan istighfar Ibu. 2 ini pegang Bu. La ilaha illallah dan istighfar. Fa'aksiru minhuma, banyakin baca la ilaha illallah dan istighfar. Banyakin Bu ya. Kenapa? Fa inna iblis yakul, karena iblis itu pernah berkata. Apa kata iblis Bu? Iblis mengatakan gini, ahlaktun nas bidzunub, aku hancurkan manusia itu dengan dosa, dengan maksiat. Udahlah kata iblis, ngapain juga sembahyang, udah mumpung kita masih muda. Sembahyang tuh nanti usia 50-60 tahun ke atas, kan masih 20 tahun ke bawah nih, ya kan. 60 tahun ke atas lah gampang-gampang. Terus kata iblis, udahlah mumpung masih cantik, putih awak, walau panawabah habis, buka aja buka misalnya. Itu iblis godain kita tuh dengan dosa, dengan maksiat. Kata iblis, udahlah ngapain juga, mumpung cantik, mumpung ini udah berzina, kemudian berjudi, udah tinggalin sholat. Tapi kata iblis apa Bu? Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi manusia menghancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Artinya orang berdosa, orang bermaksiat, dia akan hilang, akan hapus dosanya dengan apa? Dengan dia bertaubat. Tapi manusia yang beribadah dan merasa baik dalam ibadahnya, justru ibadah itu akan hancur dengan kesombongan dia. Maka jangan mencela orang bermaksiat Bu. Jangan mencela orang yang berdosa. Apalagi tukang es, jangan dicela Bu ya. Enggak ada kan sini, enggak ada ya. Makanya Bu ya, makanya ini betul-betul ya. Kenapa kita sholat berjamaah itu kenapa? Dan kenapa bilang ada setan di tengah-tengah kalau kita merenggangkan shaf? Itu setannya bukan jinnya Ibu. Perasaan kita meremehkan. Nah ini mentang-mentang, oh ini tukang es nih, aku nggak mau dia pindah ke sana. Itu setannya beikung Bu. Tapi ya alhamdulillah kita berharap itu hanya kekhilafan. Dan insya Allah orang tersebut juga, beliau juga meminta maaf. Manusia kan tempatnya khilaf Bu ya, tempatnya dosa misalnya. Nah maka ketika kita melakukan dosa, maka dosa itu akan hilang dengan istighfar dan la ilaha illallah. Ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, host sudah mengode. Artinya cukup sampai di sini. Ulun tutup dengan apa istilahnya pantun. Pantun nanti aja Bu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, terima kasih banyak kepada Ustaz Husaini Sahlan berkenaan dengan apa yang tadi sudah disampaikan kepada kita semua. Masya Allah, tadi beliau sudah menambahkan banyak sekali hal-hal yang insya Allah menambah keimanan dan ketakwaan kita serta pengetahuan kita tentang bagaimana cara kita mewaspadai tipu daya iblis. Ternyata Bu ya, bahkan dalam hal ibadah saja syaitan, iblis dan bala tentaranya bisa menggoda kita Bu ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita untuk istiqomah dalam jalan kebenaran, insya Allah. Baik Ibu, kita masih punya waktu ya sebelum nanti kita break ya. Ada 2 pertanyaan yang ulun buka di awal ini. Silahkan Ibu bagi yang ingin bertanya. Yang pertama silahkan. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Maulana dan Ustadz Husaini yang sudah menyampaikan terkait dengan mewaspadai tipu daya iblis. Ya, ternyata sudah dapat saya simpulkan bahwa musuh kita yang sebenarnya di dunia ini adalah iblis. Jadi yang ingin ulun tanyakan, siapa sebenarnya iblis dan bagaimana menggoda manusia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, siapa sebenarnya iblis kata Bunda Amalia tadi Bu ya? Oke, siapa sebenarnya iblis dan bagaimana iblis bisa menggoda manusia? Kita mintakan yang pertama kepada Ustadz Husaini Sahlan kembali. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bunda ya. Siapa sih iblis? Ada yang kenal iblis Bu? Saya juga belum pernah kenalan sama iblis ya. Cuman saya lihat dan belajar dari dulu bahwa tadi saya sebutkan iblis itu sebetulnya dulu sebelum manusia diciptakan ada yang namanya makhluk yang diciptakan pertama. Makanya ketika itu malaikat kan bilang dengan Tuhan, malaikat nggak ada yang protes Bu. Cuman malaikat itu belajar dari pengalaman. Apa kata malaikat? Apakah engkau apa Ustaz saya lupa. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ataj'alu fiha, apakah engkau ingin menjadikan di bumi itu orang yang istilahnya membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi ketika Allah ingin berencana menciptakan manusia? Artinya sebelum manusia itu ada, sudah ada makhluk sebelumnya. Dan makhluk sebelumnya itu suka menumpahkan darah, bertengkar, berkelahi dan sebagainya. Maka iblis bagian dari makhluk yang sebelum manusia itu. Nah setelah itu kemudian namanya Azazil ini diangkat oleh malaikat. Kemudian dia diajarkan banyak, dia ibadah juga banyak. Cuma satu kelemahan yang kita ambil di sana apa? Sombong. Merasa diri itu lebih baik. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Ini penyakit yang mesti kita hindarkan Ibu. Jangan pernah merasa diri paling baik. Istilah yang saya ambil dulu, saya pernah baca kitab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu bahasa Banjarnya itu terbawa pangarasa. Asainya nang pembungasnya di kampung. Pokoknya ujaran banyak nang bungas di kampung ini undah aja. Kada nang menandingi. Asainya nang pak alimnya. Asainya nang pemintarnya. Nah itu iblis, perasaan diri paling baik. Ini dibuang Bu ya. Nah saya kira itu Ibu ya barangkali yang mungkin sekilas tentang iblis tadi. Mungkin itu Ustadz Eza. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini menjawab pertanyaan yang pertama. Kita masuk saja langsung pertanyaan yang kedua Bu ya. Silahkan Ibu. Silahkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dikatakan dalam Al-Quran, iblis itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Pertanyaannya, apa pendapat Ustadz tentang orang yang bisa melihat bahkan berteman dengan iblis atau jin? Apakah hal itu memang ada atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik sekali pertanyaan Bunda Marsiah Bu ya. Tadi barangkali ini bisa ditambahkan berkaitan dengan pertanyaan yang pertama gitu ya. Kita tujukan kepada Ustadz Arif Maulana. Apa pendapat Ustadz tentang orang yang bisa melihat bahkan berteman dengan iblis Ustadz? Apakah hal ini benar ada? Nah ini berkaitan dengan pertanyaan pertama, bagaimana iblis bisa menggoda manusia begitu ya. Silahkan kepada Ustadz Arif. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah
iblis bisa melihat manusia. Atau dibalik Ibu? Dibalik. Manusia bisa melihat iblis. Maka yang perlu kita garis bawahi bahwa iblis itu berada di alam yang berbeda. Yaitu alam apa? Jin. Kalau kita alam manusia. Maka apakah manusia bisa melihat iblis? Jawabannya, kalau melihat dalam wujud asli tidak bisa. Yang bisa melihat iblis dalam wujud asli adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia tidak bisa melihat iblis dalam wujud yang asli. Tetapi apakah manusia bisa melihat iblis dalam wujud yang tidak asli? Jawabannya bisa. Contohnya iblis atau syaitan dan bala tentaranya menjelma menjadi manusia. Menjelma menjadi apa? Manusia. Itu pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu kedatangan pencuri harta zakat. Jadi ada orang mencuri harta zakat. Abu Hurairah ingin melaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang tersebut mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku memiliki keluarga belum makan. Aku memiliki keluarga, kasihan keluarga saya." Akhirnya Abu Hurairah mengurungkan niatnya untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hari yang ketiga orang ini datang lagi, Bu. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Abu Hurairah. "Ya Rasulullah, tadi ada orang begini dan begitu." Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah setan. Jadi itu adalah apa? Setan yang menjelma menjadi manusia. Kalau menjelma jadi hewan bisa enggak Ibu? Bisa. Contohnya menjelma menjadi ular. Jadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa jin masuk Islam. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, nanti kalau di rumah kalian ada ular dan ular itu berdiam diri 3 hari, kalian usir tidak mau pergi, berarti itu adalah syaitan bunuh. Tapi kalau pergi berarti itu adalah jin yang masuk Islam." Bisa dipahami insyaallah. Jadi bisa kita melihat jin, bisa melihat syaitan, tapi tidak dalam wujud asli, hanya dalam wujud apa tadi Bu? Menjelma, bisa manusia atau bisa hewan. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Arif, Masya Allah. Artinya kalau jadi barangkali jawaban ini sudah menjawab fenomena-fenomena yang hari ini banyak sekali di masyarakat Bu ya. Ada orang-orang yang mengaku bisa melihat jin gitu ya. Ada orang-orang yang mengaku bisa melihat hal-hal yang berbeda alam dengan kita. Insya Allah jawaban-jawaban tadi sudah cukup menjawab, insya Allah. Baik, kita masih ada waktu tapi kita break dulu ya. Setelah pesan-pesan yang berikut ini tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali rasanya kita sudah mendengarkan bersama, menyimak penyampaian tausiah dari 2 narasumber kita hari ini. Yang pertama Ustadz Arif Maulana dan yang kedua Ustadz Husaini Sahlan berkenaan dengan tema kita, mewaspadai tipu daya iblis. Bagaimana pentingnya kita mempelajari hal-hal yang perlu kita pelajari berkaitan dengan iblis, syaitan dan bala tentaranya. Agar apa? Agar kita terhindar dari godaan-godaannya. Dan alhamdulillah kita sudah masuk sesi tanya jawab, dan yang pertama tadi di segmen yang sebelumnya kita sudah ada 2 pertanyaan dan kita masih ada waktu ya. Barangkali ulun buka 3 pertanyaan yang selanjutnya. Baik, pertanyaan ketiga kita mohonkan kepada Bunda, silakan. Baik Bunda, silakan Bunda.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik Bunda. Tema hari ini sangat menarik, yaitu mewaspadai tipu daya iblis, yang mana hal ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul. Pertanyaan saya, apakah yang menyebabkan iblis mengganggu orang yang beriman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, menarik sekali ini ya, berkaitan dengan keseharian kita begitu. Baik, langsung saja kita mintakan kepada Ustadz Husaini Sahlan untuk membantu menjawab. Silakan Ustadz. Apa yang menyebabkan iblis mengganggu orang yang beriman, Ustadz? Silakan Ustadz. Baik Ibu, kenapa iblis itu mengganggu ya orang beriman? Maka tentu kembali tadi bahwa iblis itu sombong dan dia punya dendam. Dendamnya kepada Adam yang menyebabkan dia kemudian tergelincir terlempar daripada surga dikeluarkan kan gitu. Nah, iblis kemudian minta izin dulu dengan Tuhan kan untuk menggoda Adam. Tuhan izinin juga. Ini yang disebut dengan Ustadz Arif Maulana tadi, ujian. Kita diuji dengan musuh kita. Siapa musuh kita? Iblis. Musuh kita bukan orang yang berbeda agama, bukan orang yang berbeda paham, bukan orang yang berbeda madhab, itu bukan. Tapi musuh kita yang sejati adalah iblis tadi. Nah kemudian, tetapi Tuhan ingatkan juga sebelumnya, mulai sejak zaman Adam sudah diingatkan. Walaqad ahidna ila Adam min qabl. Dan kata Allah, sungguh kami sudah ingatkan kepada Adam sebelumnya. Cuman apa kelemahan manusia? Fanasia. Manusia itu lupa. Kelemahan pertama kita lupa. Walam najid lahu azma, dan tidak didapatkan dia tekad. Jadi sebetulnya kuncinya kenapa kita mudah tergoda? Karena kita lupa musuh kita. Ya. Yang kedua karena kita tidak memiliki tekad yang kuat. Tekad itu untuk menghindari. Kenapa? Godaannya besar. Ya kan? Mau duit misalnya sekian. Jadi kita sealim apapun, kalau tidak ada tekad yang kuat, maka godaan dunia bisa menghancurkan kita. Nah jadi itu Ibu ya, barangkali yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih Bunda ya. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini. Kita sambung pertanyaan yang keempat, silakan. Izin bertanya kepada Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz orang yang kesurupan? Apa benar itu kemasukan jin yang jahat? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita mintakan kepada Ustadz Husaini Sahlan untuk membantu menjawab apa pendapat Ustadz terkait dengan orang-orang yang kesurupan tadi Bu ya. Apakah ini memang benar-benar kemasukan jin, terutama jin yang jahat, atau bagaimana ini? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Baik Ibu. Jin ya, al-jin itu dari kata jannah ya junnu, sesuatu yang tersembunyi, terhalang, enggak kelihatan. Itu yang kemudian muncul juga istilah janin. Janin dalam perut ibu itu kan janin. Kenapa disebut janin? Karena dia tertutup masih. Lalu ada orang gila disebut dengan majnun. Kenapa majnun? Karena terhalang akalnya. Nah, sejatinya yang namanya jin tuh dia enggak nampak, dia enggak kelihatan. Jadi kalau ada jin yang menampakkan diri itu berarti jin yang tidak normal. Jin menampakkan. Sama manusia, manusia yang menyembunyikan diri, karena manusia al-ins itu kan yang nampak. Kalau yang menyembunyikan berarti enggak nampak. Menyembunyikan misalnya masuk dalam sungai misalnya, atau masuk dalam kulkas misalnya kan. Ustadz, ada enggak cara supaya suami awet? Saya bilang ada. Gimana Ustadz? Masukin dalam kulkas tuh awet. Nah jadi bisa enggak sebetulnya kerasukan jin? Bisa Ibu. Karena dia enggak nampak, dia enggak kelihatan. Jin bisa masuk, ya. Gimana di saat kita lengah, di saat pikiran kita itu terlalu melamun? Makanya jangan banyak melamunkan suami Ibu. Yakin suami, insya Allah jamin, insya Allah suami itu yakinkan aja dapat dipercaya. Nah kenapa? Di saat itu masuk jin untuk merasuki kita. Nah itulah kemudian muncul nanti ayat-ayat untuk mengusir jin, ayat-ayat ruqyah yang dibacakan.
Satu, tapi bisa juga yang kerasukan itu sebetulnya secara psikologis dia mengalami tekanan. Secara batin dia tertekan, maka setan masuk ke sana. Atau dengan maksiat juga. Ngaji supaya sugih kan. Banyak orang tuh mau ngaji supaya sugih, Bu ya. Makanya orang nanya, selalu ke Ustadz pun nanya, Ustadz ada enggak amalan sugih? Saya bilang ada. Apa Ustadz? Menabung 2 juta sehari. Enggak usah ke gunung-gunung mana, enggak usah ya. Karena yang namanya sugih itu insya Allah ada. Enggak usah kita mikir dosa dan maksiat, karena di sana setan akan masuk, Bu. Atau amalan-amalan yang, mohon maaf Ustadz, kadang amalan itu melenceng. Amalan yang melenceng itu bahaya. Makanya kalau kita beramal, amalan yang memang diajarkan Nabi. Jangan amalan-amalan sekehendak kita. Enggak boleh. Kenapa? Khawatirnya jin masuk. Ibu kadang-kadang dulu ada punya jimat, raja-raja itu ya. Saya bukan menyalahkan itu, tapi kadang-kadang memang ada nih. Tapi di situ bisa masuk. Apa enggak bisa masuk di tulisan Arab? Bisa ya. Nah itu barangkali ya. Baik, jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli makanan. Dosa jangan dianggap biasa. Itulah godaan setan. Demikian, terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, sudah selesai sesi kita pada kesempatan ini. Senang sekali rasanya saya menemani Anda dalam sesi tema yaitu mewaspadai tipu daya iblis. Dan kita yang sudah bersama dengan Ustadz Arif Maulana dan Ustadz Husaini Sahlan tadi mendapatkan banyak sekali pandangan-pandangan, ilmu, pengetahuan, serta pencerahan yang luar biasa pada kesempatan ini. Insya Allah dari apa yang kita dapatkan pada kesempatan ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah, sejukkan hati. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini Sahlan. Ada penyerahan ini Pak? Oke. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, inilah program rutin yang diberikan Masjid Muhammadiyah Sungai Mia, yaitu sembako berkah setiap bulannya. Selanjutnya kami mohonkan kepada Ustadz Arif Maulana untuk berkenan memberikan penyerahan simbolis, yaitu beasiswa untuk mahasiswa. Boleh hadap ke kamera Ustadz ya, untuk didokumentasi. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Arif Maulana berkenan untuk memberikan penyerahan. Inilah program-program rutin dari Masjid Muhammadiyah Sungai Mia, dan insya Allah bagi para penerima dan para donatur insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang, pada siang ini kami di hari yang berkah ini, kami hamba-Mu memohon inayah dan ampunan-Mu. Limpahkanlah ya Allah kepada kami kelapangan, kemudahan, keikhlasan dan ketabahan dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan godaan setan, godaan duniawi. Allahumma inna na'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari syaitan yang terkutuk, dari godaannya, dari tiupannya dan dari hembusannya. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.